Oke, kita mulai ya, Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya diberikan jodoh yang terbaik gitu ya. Amin. Di atas 3,5 semuanya ya. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah ya sore hari ini kita bisa bertemu secara online untuk sama-sama sharing ya terkait aplikasi komputer ya. Tadi di Bogor hujan gede lumayan ya. Oke, saya share screen ya, Dek ya. Oke. Oh, udah summary aja ya. Oke. Dek, sebelum lanjut ke materi, saya coba mereview ya materi minggu lalu tentang unit system. Masih ingat ya? Ya. Halo? Halo, Dek. Materi minggu lalu apa? Unit system. Oke, masih ingat bahwa ada yang namanya mesin cycle. Ya. Ada berapa tahapan? Ada yang masih ingat? Ada 4 ya. 4 itu apa aja? Saya sering menyebutnya dengan FDES ya. Apa itu FDES? Yang pertama adalah fetch, kemudian decode, kemudian execute, kemudian store. Ya, simpan. Oke. Ini logikanya sama seperti kalau kita mengerjakan soal ujian. Fetch itu mengambil ya. Mengambil. Oke, contohnya gini. Kalau kita sedang ujian ya, kalau sekarang ujiannya di komputer ya. Kalau dulu kan di meja ya. Nah, mengambil soal dari meja gitu kan ya. Nah, kalau sekarang mengambil soal dari memahami soal lah, memahami soal dari komputer Bu. Oke, pengambil ya. Nah, sama dalam komputer berarti mengambil bisa data atau instruksi dari memori untuk nanti diproses di kalau kita buat analogi gitu ya, otak manusia itu seperti prosesor. Nah, meja itu seperti memori. Kalau sekarang nggak meja lagi, Bu, ada device yang lain. Oke, ya prinsipnya sama. Nah, decode itu pengkodean. Ini pakai apa aja ya? Pengambilan. Oke. Pengkodean itu seperti apa? Kita yang tahu ya bahwa komputer itu dia hanya mengenal bilangan biner atau kalaupun dikasih instruksi ya dia menggunakan bahasa komputer gitu kan ya, dikodekan Dek sebelum diproses ya. Contoh paling mudah, ada A2 B3, dikodekan dulu misalnya ke bilangan biner ya. Oke, bilangan biner kemarin sudah ingat ya? Masih ingat nggak bilangan biner? Halo, masih ingat? Contoh ya, kalau saya punya di sini 8 bit ya. 8 bit, saya buat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Saya perkecil dulu ukurannya. Nah, gini ya. D ini 8 bit. Ya, saya blok dulu. 4, 8 ya. Nah, kalian perhatikan. Kalau saya mau menuliskan misalnya ya, angka 120 atau yang dulu deh, 37 gitu ya. Dimulai dari sini, ini 2 pangkat 0. Kemarin sudah belum? Halo. 2 pangkat 1. Dek, minggu kemarin sudah seperti ini? 2 pangkat belum Ibu. 2 pangkat 2 pangkat Ibu. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 0 berapa, Dek? 1 Bu. Pangkat 1, 2, 4, 8 ya. Benar nggak? Terus 16, terus 32, next 64 sama 128. Nah, 37 itu dari kombinasi angka-angka ini berapa tambah berapa tambah berapa? Coba. Berarti yang ada di sini 32. Kalau ditambah 16 enggak ya.
kebanyakan. Ditambah 8, 40. Kurang. Berarti tambah 4. Gitu kan ya? Oke, tambah 4 plus 36. Tambah berapa lagi? Tambah 1. 1. Berarti, perhatikan. Yang dikasih angka 1, yang ini. Yang atas, 32. Kemudian 4. Ya, berarti berapa? 36 tadi ya. Tambah 1. 1. Lainnya adalah 0. Nah, gitu. Berarti binernya berapa, Bu? Ya, ini binernya. Kalau dia 8 bit ya, sama dengan 1 byte, gitu ya. Nah, ini berarti 001000101, gitu. Nah, ini kalau desimal ke biner atau sebaliknya. Nanti huruf A ada juga. A, B, C, ada kan ya di slide yang kemarin. Ya. Oke, itu contoh dari pengodean. Ya. Oke, kemudian harus tes lagi nih ya. Dek, ini tadi 1 byte, saya tanya lagi. 1 kilobyte, berapa byte? Yuk, berapa ini? Titik-titik, berapa? Ini materi minggu lalu harus. Berapa, Dek? Kalian tahu? 1000, Bu. 100. Ya. Orang suka menyebutnya 1000. Ini approximate ya, perkiraan. Tapi tepatnya, ini approximate, tapi perkiraan itu 1000, bukan. Tepatnya 1024. Ya, orang menyebutnya 1000 supaya gampang hitungnya. 1024 itu sama dengan apa? Sama dengan 2 pangkat 10. Gitu ya. Naik lagi 1 mega. 1 mega berapa? 1 mega itu 1024 KB. Kalau mau jadikan byte ya berarti 1024 gitu ya dikali dengan 1024. Ini satuannya adalah byte. Gitu ya, dan seterusnya ya. Kok gini tulisannya? Byte gitu ya. Oke, kembali ke pengkodean tadi ya. Oke, pengodean ya. Setelah dikodekan kemudian diproses. Nah, ya. Diproses sama siapa? Diproses sama prosesor. Oh, ketemu hasilnya 5. Kita ini ke ujian. Ambil soal gitu ya, dipahami, diproses, hasilnya dibawa kemana? Dituliskan ya. Kalau di komputer berarti diketik gitu ya. Oke. Nah, sama. Dalam mesin cycle atau siklus mesin, ini juga disimpan. Kemana? Ke memori lagi. Gitu ya. Jadi ini akan disimpan atau ditampilkan sama ya. Di mana? Ya di memori. Ini bisa dengan ditampilkan. Ya, itu tahapannya. Oke. Next, saya review lagi. Pernah dengar kata ini? Volatile dan non-volatile? Halo? Kebalik. Volatile. Oke. Ada yang tahu, Dek? Halo? Ada? Ini isinya gitu ya. Ketika power komputer dimatikan atau ketika komputer dimatikan sama aja ya. Oke, ini yang volatile. Kalau yang non volatile berarti isinya apa, Dek? Non. Berarti tidak akan kita RAM kepanjangan dari random access memory gitu ya. Nah, di sini dia sifatnya volatile. Maksudnya gimana, Bu? Ketika kita nyalakan komputer gitu ya, ada data-data di RAM, terus kita matikan komputernya di shutdown biasa ya. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, itu dia mulus lagi. Maksudnya dari awal lagi. Nggak ada isinya gitu ya. Nah, kalau non volatile isinya nggak akan hilang. Iya, isinya tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Contohnya apa? ROM. Apa ROM? Ada yang tahu? Read only memory. Atau paling mudah adalah memahaminya memory card handphone kalian, gitu ya. Memory card kita kalau handphonenya dimatikan masih ada nggak ada datanya? Masih. Iya, berarti tidak akan hilang isinya kan kecuali kita hapus, gitu kan ya. Nah, itu ya pengertiannya. Oke, materi minggu lalu ada yang belum difahami? Apa kira-kira? Komponennya, coba masih ingat nggak? Komponennya ada apa sih dalam unit system itu? Banyak ya, ada prosesor. Coba, salah ketik malah ya. Ada apa lagi? Ada yang tahu? Motherboard. Apa nih? Ada motherboard, Bu.
Bot. Oke, berarti masih ingat ya. Ada apa lagi? Ini pertemuan kelima ya. Memori. Memori, Bu. Memori. Oke. Apa lagi? Buat nyimpen. Hard disk. Ya. Oke, apa lagi? Ayo apa? Yang suka main game pasti tahu nih. Ada apa? Halo, yang suka main game? SSD. VGA card, sound card, gitu kan ya? Atau istilahnya video card, gitu kan ya? Nah, oke. Dan masih banyak yang lainnya ya. Seperti kalau di PC kita yang paling belakang namanya apa? Power supply ya. Oke, ini materi minggu lalu. Sekarang kita ke materi kelima. Apa itu? Kita ngomongin hardware ya. Yang kita omongin adalah alat input dan alat output. Ya. Oke, ini materinya. Ini terlihat kan ya notepad saya deh ya? Terlihat, Bu. Oke, sekarang PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Bu, yang bahasa Indonesia ada kan ya di Evita ya? Ini sekalian belajar ya. Oke. Apa itu input? Input ini semua data dan instruksi yang dimasukkan ke dalam memori komputer ya. Oke. Jadi semuanya. Nah, input itu bisa dengan mouse gitu ya, bisa dengan keyboard kalau komputer atau yang lainnya. Nanti kita akan lihat ternyata banyak sekali ya komponennya. Jadi kalau diminta apa tuh alat input, keyboard, mouse itu yang umum yang kita tahu ya. Kamera digital, kemudian stylus, ya, barcode, scanner itu termasuk. Nah, ketika kita misalkan gini, do you want to save gitu ya? Kita klik yes. Itu input bukan? Input bukan? Iya, Bu. Input, iya ya. Jadi yang kita masukkan itu kita namanya input. Atau kita punya program. Ya misalkan saya gini aja deh. Kalian pakai Word ya. Kemudian setelah pakai Word, kalian ngeblok tak gitu ya, mengklik B, bold. Nah, perintah yang kita masukkan ya itu juga input. Kan data dan instruksi ya, termasuk kemarin saya bikin aplikasi misalkan tangis bayi. Saya bikin programnya gitu ya. Sehingga kalau ada bayi nangis, dia akan mendeteksi kira-kira tangisannya artinya apa ya. Karena kan bayi belum bisa ngomong ya. Saya belum buat tangisan mahasiswa atau mahasiswi ya. Karena bisa ditanya ya kalau mahasiswi ya. Pernah nangis nggak di sini? Ada yang pernah nangis? Oh, nggak pernah. Bu. Ya pernah, Ibu. Pernah, Bu. Oke ya. Nah, apa Bu? Macam-macam ini. Ya, contohnya ada keyboard. Ada pointing device, ada touch screen, pen input, motion input, voice, video, sampai ke scanner and reading device. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, keyboard. Ya, jadi di sini alat input yang mengizinkan kita, ya user, untuk ngapain? Memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer atau mobile device. Nah ini secara umum keyboard itu ngapain sih? Apa yang dia miliki? Ini. Dia punya area pengetikan. Dia punya function keys-nya, punya ya, navigation. Papan atas, bawah, kanan, kiri gitu ya. Keyboard, shortcut keys, media control button, misalkan buat yang apa suara gitu ya. Atau internet control, ya seperti ini. Oke. Kemudian ini ada 3 jenis ya untuk keyboard. Ada yang built-in laptop, yang seperti kita punya ya rata-rata. Ini yang clip-on tablet, ya. Ini on-screen keyboard. Nah, ini yang nyaman dipakainya. Kenapa nyaman? Karena ergonomik. Lihat ya, desainnya memang dirancang dia seperti ini. Agak ke atas sedikit gitu ya, seperti itu. Nah, ya. Oke, kemudian tadi pada pointing device. Nah, sebelum kita berbicara ke pointing device, apa aja alatnya? Di sini ada pointer. Apa itu pointer? Simbol kecil di layar yang memberitahu mana lokasinya dan bagaimana kita melakukan pergerakan di layar. Ya, apa? Mouse. Udah tahu ya, klik kiri, klik kanan, kemudian ada touchpad.
Dia flat, ya, biasanya bentuknya kotak, kecil ukurannya, sensitif terhadap tekanan. Nah, ini ya. Kalau ada orang under pressure gitu ya, berarti di bawah tekanan ya. Trackball. Nah, ini trackball, dia bentuknya beda sedikit ya sama mouse. Kenapa? Kalau mouse kan kita gerakan. Kalau trackball dia diem di sini, Dek. Kayak bola di atasnya gitu ya. Kemudian kita arahkan gitu ya. Kemudian touchscreen, ini handphone kita ya, laptop juga ada. Pen input, nah ini namanya stylus. Jadi kalau hilang gitu ya, bilang aja stylus ya. Oke, atau digital pen. Kemudian grafik tablet ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang memang mau merancang, menggambar gitu. Nggak mungkin pakai mouse ya, susah kalau pakai mouse ya, nggak bagus hasilnya. Kemudian motion input, ya ini sering juga disebut sebagai gesture recognition, ya. Nah ini contohnya orang lagi ngapain ini? Lagi ngapain? Main game. Nah, sekarang sudah banyak ya kita ngomong gitu ya, suara kita langsung jadi teks misalnya. Atau tadi saya membuat aplikasi tangis bayi, itu termasuk voice recognition, pengenalan suara. Ada juga nih, kita itu punya suara frekuensi yang berbeda sebenarnya. Kalau kita proses dalam komputer gitu ya, misalkan suara saya seperti ini. Suara Ilda, suara Opi, kalau udah hafal banget, dia telepon langsung kenal kan, oh Opi ya gitu kan ya, karena memang sudah terekam, oh seperti ini ya suaranya. Oke. Kemudian ini untuk yang promosikan gitu ya, kita bisa dengan mudah melakukan editing gitu ya, menggunakan audio input ya. Nah, ini untuk music production, software-nya. Untuk ngapain? Bisa mengizinkan user untuk merekam, untuk host mix, ngedit musik dan sound. Sekarang udah banyak ya, sering kita pakai. Misalkan pakai apa? Ada tuh aplikasi yang kalau kita nyanyi jadi smooth gitu ya. Atau ada alat ada alat hardware-nya ya, membuat kita memang ketika nyanyi itu kayaknya halus aja suaranya gitu ya, enak didengar ya. Oke, berikutnya ada apa ini? Sering kita gunakan. Apa? Digital kamera digital video. Digitalisasi ya. Webcam saat ini kita gunakan nih ya untuk berkomunikasi. Apalagi masa pandemi, pengguna webcam ya sangat diperlukan. Kita nih belum pernah tatap muka kan ya? Nanti kalau udah di kampus sapa-sapa ya, karena kebanyakan ini nggak ada fotonya ya. Oke. Kemudian video conference, ini kita bisa melakukan pertemuan, rapat ya, walaupun berbeda lokasi. Seperti ini, seperti yang kita lakukan saat ini. Oke, berikutnya scanner. Nah, scanner ini yang kita tahu bentuknya macam-macam. Ada bentuknya pen gitu ya, ada yang bentuknya ya scanner biasa, persegi apa? Balok gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada yang namanya OCR sama OMR. Oke. Mungkin ada yang sudah dengar? OMR ini kalau kita ujian, kita biasanya membulatkan. Kalian masih ada nggak ya? Atau pakai komputer semua? Dulu. Misalkan ada A, B, C, D, kita bulatkan yang A-nya. Gitu ya. Nah ini namanya optical mark recognition. Komputer yang akan mengoreksi, bukan manusia. Ya. Mark itu tanda. Nah, kalau yang OCR, dia karakter. A, B, C, D, 0, 1, 2, 3 karakter dia ya. Biasanya ada di dunia perbankan ya, sering kita jumpai. Oke, ini barcode reader ini memberikan informasi ya kepada kita tentang suatu objek. Sekarang juga banyak kita buat QR code ya. Oke. RFID. Nah, ada yang tahu apa kegunaannya? Radio Frequency Identification. Apa? Ada yang tahu kah? Biasanya buat ngapain? Melakukan pelacakan, tracking. Misalkan kita punya gudang apa gitu ya. Kalian misalkan nanti punya usaha, agribisnis kan ya. Anggrek misalkan atau apalah gitu ya. Kita kasih tuh pergerakan si objek itu akan terdeteksi. Ya, inventory, buku atau yang lainnya ya. Oke, berikutnya masih di alat input itu ada namanya magnetic strip card reader. Ya, ini suka ada di belakang kartu kita nih. Nah, ya, perbankan, entertainment ya, sampai ke identification card. Ya. Oke, berikutnya ada yang sudah pernah cek? Pernah dapat cek? Pernah dapat cek?
Nah, nanti. Belum, Ibu. Pernah, Bu. Bu. Oh, oke. Biro sama cek sama atau beda, Bu? Kira-kira sama atau beda? Hah? Beda ya? Oh, beda, Bu, beda, Bu. Oke, deh ini namanya magnetic ink character recognition. Ya. Nanti ini kita bisa baca ya di komputernya. Oke. Nah, sekarang sudah zamannya, pernah dengar big data mungkin? Big data. Ya, bahwa semua informasi yang contoh paling mudah deh, apa? Aplikasi yang saat ini sering kita gunakan, Gojek, Grab, dan seterusnya. Itu kalau kita bisa membaca data, itu sangat mudah. Ya, kita mendapatkan suatu peluang-peluang, misalkan usaha atau kerjasama dan yang lainnya. Karena sekarang sudah komputer sudah sangat canggih. Ya. Oke, sekarang kita bicara output. Oke ya, saya review kembali yang tadi di sini, bahwa yang namanya input, gitu ya, itu terkait dengan data. Data itu apa? Masih ingat apa itu data? Data itu fakta, bukan gosip. Misalnya gini, Komtinya siapa, Dek? Komti siapa? Halo. Muhammad Aulia, Bu. Muhammad Aulia, Bu. Aulia. Oke, kalau saya bilang, Muhammad Aulia laki-laki. Fakta bukan? Fakta, Bu. Bukan gosip kan ya? Ya, Oke. Bu. Bukan. Kalau kita bilang itu fakta, berarti itu namanya data. Ya. Data itu macam-macam bentuknya, bisa simbol ya, mari sudah ya, bisa teks, bisa angka, bisa bentuknya grafik, audio, video, atau kombinasinya. Nah, sedangkan output terkait dengan informasi. Berarti apa, Bu? Data yang sudah diproses. Nah, ini kata kuncinya. Ya. Jadi kalau udah bilang data sama informasi beda atau sama, Bu? Beda. Jelas ya. Kalau kita bilang data itu jamak. Kalau satu namanya datum. Ya, jadi kalau orang bilang data kurang tepat. Karena data itu sudah jamak, ya. Oke, output itu data apa? Data yang sudah diproses sehingga dia punya makna ya yang berguna. Nah, apa alatnya gitu kan ya? Macam-macam. Misalkan monitor, printer, proyektor gitu ya. Oke, monitor yang saat ini sering kita gunakan yang jenisnya LCD ya. Ada juga yang suka dipasang di kantor, namanya apa? Ada yang tahu? Plasma monitor. Ini gede biasanya. Incinya itu sampai 150 inci. Inci dihitung dari mana ke mana ya, Dea? Ada yang tahu? Misalnya kalian punya TV 29 inci. Dari mana ke mana hitungnya? Halo? Layarnya, Bu. Nah, iya, diagonal size namanya ya. Oke, jadi bukan keliling, bukan lebarnya, bukan tingginya ya. Oke, kualitasnya sekarang. Apa di sini kualitasnya? Kalau kita misalnya punya printer gitu ya, atau monitor. Nah, ini yang kita lihat ya. Resolusi, respon time, brightness, dot pitch, sampai kontras rasio. Oke. Ini ya, display contohnya HDTV. Ini yang digital television ya. Nah, oke. Kemudian printer, ini dia menghasilkan bisa bentuknya macam-macam ya. Di suatu media, misalnya kertas gitu ya. Oke. Nah, printer di sini ada dua jenis. Ada yang non-impact sama impact. Impact itu benturan. Jadi kalau non-impact artinya tidak membentur. Jadi kalau dia mencetaknya itu tidak membentur kertas, tapi dia hanya menyemprot tinta biasanya ya. Jenisnya apa? Ini dari inkjet sampai large format printer. Kita lihat. Ini yang sering kita miliki ya. Inkjet printer. Nah, seperti ini. Dia nggak menyentuh kertas, dia hanya nyemprotin aja. Foto printer. Kemudian laser. Ini maksudnya ke non-impact. Multifunction peripheral. Bisa untuk scan, mesin fotokopi gitu ya. Fax. Nah, 3D printer. Nah, ada yang pernah lihat seperti ini? Kesannya 3 dimensi ya. Kesannya memang dia 3 dimensi ya. Keren ya printernya. Lumayan harganya ya. Terus thermal printer. Nah, seperti ini. Mobile printer ini yang portable, bisa dibawa kemana-mana.
label printer, ini untuk mencetak label biasanya. Kemudian untuk mencetak seperti peta, spanduk yang besar-besar, kita bisa menggunakan plotter. Ya. Nah, ini ada juga large format printer, ya, kualitasnya bagus. Nah, itu yang pertama jenisnya. Yang kedua adalah impact. Impact itu membentur. Jadi membentuk karakternya dengan membentur. Contoh kalau kalian mungkin dulu pernah lihat ya kalau bayar listrik, kalau sekarang kan udah online semua ya, udah jarang pakai kertas seperti ini ya. Tapi masih banyak yang digunakan, masih banyak yang menggunakan maksud saya. Ini ada kertas namanya continuous paper ya, ada bolongannya kiri kanan. Nah, terus dia tembus kan di belakangnya ya. Nah, itu masuknya ke impact printer ya. Yang lainnya apa, Bu? Banyak, speaker, ada headphone, earbud, data proyektor, interaktif whiteboard gitu ya. Ini yang main game pasti tahu nih. Ya, kenal? Joystick, heel, gamepad ya buat main game. Nah, oke. Kemudian ada head mount pointer ya, braille printer ya, buat apa biasanya untuk yang braille? Buat orang buta ya, Bu ya? Iya. Untuk tunanetra, Bu. Iya, itu materinya untuk hari ini. Ada pertanyaan, silahkan. Atau boleh diskusi materi-materi sebelumnya yang mungkin belum difahami. Mangga. Ada yang mau ditanyakan? Ibu boleh nanya, Bu. Boleh. Kalau misalkan label yang ada di makanan gitu sih, Bu, yang di produk-produk di Sulawayan atau di ini ada label gitu. Itu kan di scan, Bu, nanti keluar harga kan gitu. Itu Ya. caranya gimana sih, Bu? Cara Itu kerjanya? daftar. Jadi gini, kalau dalam produk makanan itu ada izin-izinnya, ada PIRT, ada MD, ada ML gitu ya, kemudian ada barcode. Nah, makanan itu harus kita daftarkan sehingga pada saat kita punya produk langsung di-scan kan, muncul kan informasinya ya, produknya apa dan seterusnya, itu didaftarkan, Dek. Ada, kalau mau nanti saya kasih linknya untuk pendaftaran seperti itu. Daftarnya ke yang kalau kita bilang suatu lembaga ya untuk penanganan yang barcode tadi. Gitu. Jadi kalau levelnya masih skala UMKM mikro gitu ya, itu cukup PIRT. Tapi kalau udah produsen banyak ini skalanya harus MD gitu ya. MD. Terus kalau misalnya impor ada lagi gitu. Ya. Tapi Gitu ya, kan, Dek. Bu, untuk harganya kan beda-beda, Bu, setiap wilayah kayak gitu. Oh, itu kan bisa disetting. Oh, udah Minimal setting. minimal informasi Oh. produk. Maksudnya gini, kan kalau kita scan barcode itu deteksinya ya produk itu, tapi untuk harga dan seterusnya kita bisa masuk custom gitu. Sama kalau QR code kita, kan kita pernah pakai desain tanda tangan digital yang punya kita itu kampus, itu ada barcode, ada QR code-nya kan ya kan, deteksi. Ya, Bu, Kita ada. bisa nggak generate, Bu? Bisa kita generate. Kalian cari aja QR code, misalkan mau gambar apa ya, nama kalian, alamat, nanti langsung dibuat QR code-nya, ya bisa. Ya. Terjawab deh? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada? Ini, Bu. Bu, kalau foto ronsen itu termasuk printer apa, Bu? Atau bukan? Kalau apa? Yang ronsen itu foto ronsen, Bu. Oh, beda. Kalau ronsen di bidang kesehatan ya, tidak ada yang saya share tadi. Yang saya jelaskan dia tidak masuk kategori itu. Tapi dia untuk meng-capture ya, saya nggak paham istilah kedokterannya, tapi secara umum ya dia lebih ke alat, apa kira-kira? Ke alat? Dicetak kan apa berarti? Alat? Printer. Alat output-nya. Iya, output-nya. Oh iya, alat output. Ya, Bu, Kan gitu, kalau terima kita kasih, ingin Bu. ronsen gigi gitu ya, kemudian ronsen apa paru-paru gitu kan ya, nah jadi capture, pada saat meng-capture itu input, tapi pada saat dikeluarkan output gitu. Ya, ada lagi yang mau diskusi? Silakan. Oke, materi komputer mungkin suatu hal yang harus kita pelajari bersama ya, karena teknologi itu berkembang sangat cepat. Jadi kalian sebagai generasi apa nih? Generasi di bawah setelah milenial ya, itu ya harus cepat Gen Z, Bu. Gen Z ya, mengikuti perkembangan yang ada. Ya bahkan sekarang ilmu-ilmu seperti kayak coding gitu ya, kemudian
ya hal-hal yang sifatnya digitalisasi ya, animasi dan seterusnya, anak-anak sekarang sepertinya lebih jago gitu ya dan lebih agile ya, lebih cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada gitu ya. Tapi ingat bahwa kita itu punya tubuh yang memang perlu istirahat. Artinya apa? Kita pakai laptop, pakai komputer dan seterusnya pasti ada efek ke kita, ke badan kita. Jadi harus kita lakukan apa? Rest ya, istirahat. Jadi tidak tiap jam, apalagi suka main game tuh. Kemarin ada apa? Saya baca game itu kemarin sampai apa ya? Dia kecanduan sampai badannya, ya otaknya itu dia mengerikan gitu ya. Artinya kita harus tetap membatasi, ya. Oke. Ada lagi dari forum? Cukup? Bu izin bertanya. Oh boleh, Faizul. Oke, silakan. Kenapa VRAM di laptop cenderung lebih kecil dibanding di PC, Bu? Misalnya kalau laptop 8 GB gitu RAM-nya, tapi VRAM-nya cuma 500 MB gitu. Oke, sebenarnya tergantung juga. Artinya gini, kalau PC itu terlihat kan kemarin kita belajar ada kategori komputer ya, masih ingat nggak? Kategori komputer ada PC, ada mobile computer and device, ada game konsol, kemudian mainframe, embed dan seterusnya. Oke, Dek secara umum gini, paling mudah. Zaman saya dulu kuliah, masih ingat ya? Oh nggak ingat ya? Kok ini gelap ya? Dek sebentar ya, saya pindah ini dulu. Sebentar. Mataharinya kesentor ya. Oke, Dek, gini. Orang itu dulu ya, jadi ada sejarah ya. Komputer itu memang dulunya gede-gede kayak gitu. Ya, dengan kapasitas yang cukup besar. Paling mudah gini. Superkomputer gede banget gitu ya, pasti lebih powerful dong. Logikanya gitu paling mudah ya. Sama lah seperti ketika kita punya device misalnya apa? Kamera handphone kita. Nah, sama nggak dengan fungsi kamera yang fungsinya hanya kamera aja? Sama nggak kira-kira hasilnya? Beda ya? Beda, Ya Bu. kan? Nah, sama seperti itu. Artinya apa? Memang secara umum kalau kita bandingkan sebenarnya ada juga laptop yang bagus gitu ya, kayak mereknya yang Apple dan seterusnya. Memang ada perbedaan. Ya, kenapa di laptop besar gitu ya? Tergantung juga speknya. Kalau misalkan sama-sama gitu ya dengan tipe yang sejenis, memang lebih besar yang di laptop. Kayak tadi analoginya seperti yang embed, mainframe gitu kan ya. Sorry kok embed, superkomputer, mainframe gitu. Gitu ya, Dek ya? Ada lagi? Ada dari forum? Oke, gimana praktikumnya? Sampai apa tadi? Halo? Baru beres Word, Bu. Oh, baru beres buat langsung ke Excel nanti ya. Iya, Oke. Bu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Bu mau tanya. Oh, sebentar, ini yang Sukabumi kan ya? Iya, Bu. Itu rata-rata orang Sukabumi ya? Iya. Oh, Tapi ada yang enggak semua Sukabumi sih, Bu. daerah Jawa Barat tapi ya? Iya. Oh, saya biasa kalau ke Sukabumi nginep. Kalau pas belum pandemi ya, saya tiap minggu ke Sukabumi dulu. Nginepnya di mes gitu ya. Sukabumi adem ya hawanya, dingin. Beda sama Bogor ya. Oke, silakan Ilham. Mau tanya tentang memori kan, Bu? Kan memori teh contohnya ada micro SD, flash disk sama hard disk. Kan kebanyakan Sama apa hard disk? Apa? Sama apa hard disk? Bukan. Oh, bukan hard ya? disk, bukan. Hard disk bukan termasuk memori, beda lagi. Oh. Oke, Iya, Bu. terus ya. Kan banyak yang memori itu kan ukurannya sama, tapi kapasitasnya tuh berbeda. Nah, itu teh gimana, Bu, dalamannya apa kan apa gimana gitu cara bedainnya kalau dari dalamannya bukan dari tulisan luarnya gitu. Bahkan sekarang kan ada micro SD yang ukurannya 1 tera gitu, Bu. Tapi kan bentuknya kecil dibandingkan itu. Dek, kalau untuk mengetahui isinya supaya kita nggak dibohongin orang, kita harus cek, gitu ya. Artinya ya kita harus benar-benar khawatiran gini. Sekarang tuh kan banyak penipuan ya. Artinya labelnya aja nih yang gede, tapi ternyata setelah dicek kok segini ya. Ya mau nggak mau kita harus melakukan pemeriksaan. Tadi terkait memori ada yang 1 tera dan seterusnya ya memang ada.
ya. Kapasitas gitu ya, kapasitas entah memori, entah hard disk itu berkembang sangat cepat. Bahkan yang chip kecil pun gitu ya, itu bisa dengan mudah kita dapatkan dan kapasitasnya cukup besar karena perkembangan teknologi. Tadi terkait memori sama hard disk ya. Kalau kita bilang memori itu dia lebih ke arah penyimpanan yang sementara. Ada Teteh. Ya. Oke, kalau hard disk akan kita bahas ya pekan depan. Ini dia, ini kalau dalam komputer ya permanen. Nah kalau tadi bilang memory card, ya memory card dia termasuk apa tadi? Masih ingat? Termasuk yang non volatile. Berarti isinya tidak akan hilang. Ya, oke. Kalau memori ini saya suka menyebutnya dengan istilah RAM sebenarnya ya, random access memory. Nah, hard disk itu sifatnya permanen. Berarti secara umum bolehlah kita katakan dia non volatile, tidak akan hilang isinya. Nah, memori itu kalau kita ibaratkan dia seperti tadi meja. Ya, kalau hard disk ini ibaratnya seperti lemari. Gitu ya. Meja bisa kita bersihkan gitu ya karena kecil ini ya apa? Space-nya. Kalau lemari kan lebih besar. Ya. Terjawab, Dek? Ada lagi dari forum? Silakan. Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Wah, saya kangen itu tuh nasi ungu ya di Sukabumi teh ya. Mami ungu, Bu. Mami ungu, Bu. Oh ya, mami ungu. Nasi hijau ya. Oh, udah kangen ya tinggal ke sana. Semoga pandeminya segera berakhir ya, kita bisa bertemu. Kemarin kami dosen IPB sudah divaksin tahap 1, mohon doanya semoga ya semester ganjil lah ya, kita bisa datang ke kampus. Berarti di kampusnya yang di Ciberem ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu. Ada lagi dari forum? Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh ya kita bahas di grup WA. Oke. Saya tutup, saya doakan semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.